ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di masjid ini dalam kondisi yang bisa dibilang tidak menentu ya, karena dalam situasi new normal yang baru ditetapkan oleh pemerintah, di mana orang-orang sudah mulai beraktivitas kembali, ternyata penderita COVID justru bertambah. Sekarang Jawa Barat peringkat pertama di nasional, menyalip Surabaya di klasemen sementara. Jadi orang-orang jadi bingung, maksudnya ini kita mau new normal, mau beraktivitas, tapi kondisi malah kayak gini gitu. Jadi seperti saya katakan tadi, jadi serba tidak tentu gitu. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, insya Allah pada saat ini untuk meneruskan kajian di senologi ya. Ini kajiannya sebenarnya bukan kajian senologi, tapi masih lanjutan dari kajian sebelumnya, kosmologi ya. Kosmologi yang sebelumnya kita sudah bahas tentang parallel universe. Nah, saat ini, kali ini kita coba akan bahas tentang fenomena lain dari kosmologi, yaitu fenomena lubang hitam atau black hole. Black hole atau lubang hitam ini ada atau tidak sih sebenarnya? Terus apa penyebab terjadinya? Lalu apa akibatnya untuk kita, dan apakah lubang hitam ini disebutkan di dalam Al-Quran? Nanti kita akan coba bahas insya Allah. Lubang hitam, kita coba untuk awal-awal lihat dulu video pengantarnya. Nah, ini saya ambil dari film Interstellar. Nggak ada suaranya. Di film Interstellar ini adalah film yang paling jelas menggambarkan tentang fenomena lubang hitam ya. Jadi diceritakan, ini sebenarnya film fiksi, diceritakan bahwa bumi sudah berada di ujung kehidupannya. Jadi diutuslah beberapa orang astronot untuk mencari planet baru untuk tempat tinggal umat manusia yang baru. Nah, diutus beberapa orang untuk mencari planet baru. Setelah melewati ini planet Saturnus, Pak. Setelah melewati planet Saturnus, mereka tiba-tiba menemukan apa yang namanya lubang cacing atau wormhole. Nah, itu lubang cacing, Pak. Nanti kita akan coba bahas apa lubang cacing, apa lubang hitam. Ada lagi nanti lubang putih namanya white hole. Nah, lubang cacing tembus ke dimensi lain. Nah, ini apakah memungkinkan? Nanti kita coba bahas ya. Tembus ke dimensi lain, lalu di dimensi lain tadi mereka menemukan suatu lubang hitam raksasa. Lubang hitam raksasa. Ini kenapa nggak ada suaranya?
planet yang mengelilingi lubang hitam raksasa tadi. Ini diceritakan bahwa mereka adalah melakukan perjalanan satu arah. Artinya mereka tidak akan punya harapan untuk pulang kembali ke bumi. Ini settingannya memang di masa depan. Masa depan. Terombang-ambing di luar angkasa tanpa harapan. Nah, itu lubang hitamnya, Pak. Nah, ini gambaran lubang hitam yang paling mendekati kondisi sebenarnya yang digambarkan oleh ilmuwan di film ini, Pak. Jadi kondisi lubang hitam yang paling mendekati itu ini. Nah, itu lubang hitam, Pak. Nanti kita cari tahu lubang hitam itu apa sih. Cukup sampai di situ dulu. Lanjut ke materi. Definisi lubang hitam, ini saya ambil dari Wikipedia. Lubang hitam atau black hole adalah bagian dari ruang waktu yang merupakan gravitasi paling kuat. Bahkan cahaya pun tidak bisa lepas dari lubang hitam itu. Objek ini disebut hitam karena menyerap apapun yang berada di sekitarnya dan tidak dapat kembali lagi. Ini definisi dari Wikipedia. Jadi lubang hitam itu sebenarnya benda angkasa, Pak. Benda angkasa berwarna hitam tidak mengeluarkan cahaya sehingga orang-orang tidak bisa melihat lubang hitam tersebut. Orang-orang tidak akan menyadari apakah dia ada di sekitar lubang hitam itu atau tidak. Dan kalau tidak diamati dengan benar-benar, kita tidak tahu apakah kita sedang berada di dekat lubang hitam tadi atau tidak. Gitu. Ukurannya mulai dari ukuran kecil mikroskopis sampai ukuran miliaran kali ukuran matahari. Jadi matahari saja sudah sebesar itu. Nah, ini ukurannya bisa mencapai miliaran kali ukuran matahari. Teori adanya lubang hitam pertama kali diajukan pada abad ke-18. Jadi lubang hitam ini teori awalnya di abad ke-18 sampai di abad ke-20. Itu statusnya masih teori, Pak. Sampai saat ini sudah dibuktikan oleh ilmuwan di tahun 2019 bulan April. Akhirnya mereka mendapatkan citra pertama lubang hitam, ya, dirilis oleh NASA pada abad ke-18 oleh John Michael and Pierre Simon Laplace. Selanjutnya dikembangkan oleh astronom Jerman bernama Karl Schwarzschild pada tahun 1916.
dengan berdasar pada teori relativitas umum dari Albert Einstein dan semakin dipopulerkan oleh Stephen Hawking. Jadi Albert Einstein sama Stephen Hawking ini adalah dua ilmuwan di abad 21, di abad 20-21 yang paling fokus membahas tentang teori relativitas. Teori relativitas itu sendiri adalah teori yang banyak berkaitan dengan energi, banyak berkaitan dengan pelajaran tentang waktu. Ya, jadi bahkan Stephen Hawking berani membuat percobaan pada masa dia masih hidup untuk mengetes apakah memang ada mesin waktu, sehingga dia mengundang orang-orang dari waktu yang akan datang untuk datang ke pestanya pada saat itu. Tapi pada saat itu tidak ada yang datang dari masa depan, jadi sepi saja pestanya. Nah, ini kita akan coba lihat lubang hitam itu apa sih. Oke. Lubang kebetulan judul film yang ada lubang hitamnya. Tapi tahukah lubang hitam itu berasal dan bagaimana proses? Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan klik juga ikon belnya agar kalian selalu mendapatkan update episode terbaru dari NOS ID. Kemarin kita udah ngebahas tentang kenapa bintang bisa bersinar. Kalau kalian ketinggalan episode kemarin, kalian bisa nonton dengan cara klik icon di pojok kanan atas layar. Layaknya bumi, bintang juga memiliki gravitasi, tapi gravitasi yang ada pada bintang jauh lebih kuat. Selain itu, gravitasi bintang memicu terjadinya reaksi fusi yang nantinya akan menghasilkan energi yang sangat besar. Energi dalam bentuk radiasi nuklir dan radiasi elektromagnet inilah yang menyebabkan bintang bersinar dan memiliki suhu yang sangat panas. Namun, radiasi yang ditimbulkan oleh reaksi fusi tersebut tidak hanya membuat bintang bersinar, tapi juga berperan penting dalam menjaga kestabilan struktur bintang. Hal tersebut terjadi karena energi radiasi yang dihasilkan dari inti bintang akan selalu berusaha keluar dari bintang dan melawan gaya tarik gravitasi yang ada pada bintang tersebut. Aksi saling dorong antara gravitasi dan energi radiasi inilah yang menciptakan keseimbangan dan menjaga keutuhan struktur bintang. Reaksi fusi hidrogen yang terjadi pada bintang pun tidak hanya berhenti hingga hidrogen berubah menjadi helium. Saya jelaskan dulu sedikit. Jadi bintang yang terdekat sama kita sekarang bintangnya matahari ya. Nah, yang paling gampang saja matahari itu adalah bola helium raksasa. Ya, bola helium raksasa. Bahan bakarnya ada di pusat matahari. Ya. Bahan bakarnya ada di pusat matahari, yaitu proses reaksi fusi. Jadi ledakan-ledakan nuklir yang ada di dalam matahari itu menyembur keluar ke arah permukaan matahari. Sementara dari arah permukaan matahari ke arah pusatnya itu ada dorongan gravitasi. Jadi saling dorong, Pak. Dari pusatnya mendorong keluar, dari luar mendorong ke pusat ke dalam. Nah, di tengah-tengah terjadi keseimbangan. Itulah yang menyebabkan matahari seimbang gitu. Nah, reaksi nuklir di dalamnya, di dalam pusat bintang itu berbeda-beda kekuatannya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ya, jadi kekuatan reaksi fusi di dalam bintang itu mempengaruhi ukuran bintang itu. Semakin kuat reaksi fusinya, maka semakin besar ukuran bintangnya. Gitu. Nah, jadi terjadi keseimbangan, Pak. Di satu titik. Ya, nah, ini kita lanjutkan lagi sedikit. Ia akan terus berlanjut secara bertahap hingga seluruh elemennya berubah menjadi besi. Dan ketika seluruh elemen telah berubah menjadi besi, maka reaksi fusi akan berhenti. Hal ini disebabkan karena reaksi fusi yang menghasilkan besi tidak memiliki energi yang cukup untuk membuat besi terfusikan menjadi elemen yang lebih berat lagi. Ketika jumlah besi yang berada pada inti bintang telah mencapai jumlah kritikal, jumlah reaksi fusi lama-kelamaan akan berkurang, dan energi radiasi yang dihasilkan pun akan menurun. Akibatnya, keseimbangan antara energi radiasi dan gaya tarik gravitasi pun akan rusak. Apabila keseimbangan gravitasi dan radiasi telah rusak, maka gaya tarik gravitasi bintang yang sangat besar akan membuat bintang mengalami gravitational collapse. Seluruh struktur bintang akan runtuh dan terhisap ke arah inti bintang. Dalam waktu yang sangat-sangat singkat, bintang pun akan hancur dalam ledakan supernova yang sangat dahsyat. Apabila masa awal bintang yang hancur ternyata sangat besar,
maka seluruh material bintang yang tersisa akan berubah menjadi sebuah lubang hitam. Nah, sekarang udah kejawab kan kenapa bintang? Jadi tadi kan ada keseimbangan antara ledakan dari dalam sama gravitasi dari permukaan gitu. Nah, pada saat keseimbangan tadi hilang, artinya ledakan di dalam bintang tadi sudah tidak ada lagi, maka yang ada tinggal gravitasi, Pak. Tinggal gravitasi. Yang besarnya luar biasa gravitasi ini, karena kan selalu mencoba mendorong ke pusat inti bintang tadi. Nah, jadi karena tidak ada dorongan dari dalam, maka gravitasinya akan terkumpul di pusat bintang tadi. Nah, terkumpul di pusat bintang tadi, ukurannya menciut, ukuran bintang tadi menciut, memampat, tapi masanya tetap sama. Jadi saya gambarkan saja, misalnya bumi dimampatkan sampai seukuran jelgong gitu misalnya, sampai seukuran jelgong, tetapi beratnya sama seperti bumi seukuran sebelumnya gitu. Nah, itu yang menyebabkan gravitasinya besar luar biasa. Jadi runtuh ke dalam pusat inti bintang itu sendiri gitu. Jadi memampat menjadi kecil ukurannya, gravitasinya semakin besar, tapi beratnya tetap gitu. Nah, itu asal mulanya lubang hitam tadi, Pak. Makanya warnanya gelap karena memang runtuh, tidak ada cahaya dari dalam, tapi gravitasinya luar biasa. Nah, ini citra atau gambar foto, bukan gambar ya, foto yang diambil oleh astronot, oleh NASA, yang dirilis pertama kali di tanggal 10 April 2019 ya. Namanya teleskop Event Horizon. Ini citra pertama kali lubang hitam supermasif ada di galaksi Messier 87 di konstelasi atau rasi bintang Virgo. Jadi kalau kita lihat langit malam-malam ada rasi bintang Virgo. Nah, ini di antara rasi bintang Virgo tadi. Masanya atau beratnya itu mencapai miliaran kali lipat berat matahari. Ya, miliaran kali lipat berat matahari. Diambil secara langsung oleh Event Horizon Telescope dan dirilis tanggal 10 April. Jaraknya 55 juta tahun cahaya dari bumi. 55 juta tahun cahaya dari bumi. Matahari ke bumi sinarnya berapa menit, Pak? Masih ingat, Pak? Jadi kalau kita pagi-pagi melihat sinar matahari pertama kali pagi-pagi di bumi, itu adalah sinar matahari yang dikeluarkan 8 menit sebelumnya. Jadi jarak matahari ke bumi itu 8 menit cahaya. Jarak dari matahari ke bumi jauh, Pak. 8 menit cahaya. Nah, ini jaraknya 55 juta tahun, bukan 8 menit. 55 juta tahun cahaya dari bumi. Jadi jaraknya sangat jauh, Pak ya. Nah, ini yang berikutnya ada di pusat galaksi Bima Sakti. Lubang hitam ini ada di konstelasi Sagittarius, makanya Sagittarius A namanya, Pak. Sagittarius A. Diperkirakan sama mencapai miliaran kali lipat berat matahari, dirilis tahun 2016 dan ditemukan pada tahun 1931 oleh Carl Jansky yang menerima sinyal radio aneh. Jaraknya 25.000 tahun cahaya. Makin dekat nih, Pak. 25.000 tahun cahaya. Di perjalanannya ke pusat inti galaksi Bima Sakti itu 25.000 tahun cahaya. Yang buletan itu adalah sisa hasil ledakan. Jadi ini kondisinya baru meledak, Pak. Kalau kita foto itu baru meledak, tetapi sebenarnya foto yang kita dapat itu adalah foto 25.000 tahun yang lalu. Jadi 25.000 tahun yang lalu bintang itu meledak. Nah, baru tahun 2016 ditangkap oleh manusia di bumi. Jadi 25.000 tahun yang lalu. Nah, ini lubang hitam yang paling dekat dari bumi.
jaraknya cuman 1000 tahun cahaya. 1000 tahun cahaya. Jadi kalau kita berangkat dari sini menuju ke lubang hitam itu 1000 tahun kemudian baru sampai gitu Pak. Gambarannya seperti itu. Nah, saking dekatnya dia ada 2 bintang yang mengitari lubang hitam tadi. Jadi ada 2 kayak matahari, ada 2 matahari yang mengelilingi lubang hitam tadi. Nah, saking dekatnya 2 matahari tadi bisa kita lihat. Kita bisa lihat di konstelasi teleskopium di belahan bumi selatan. Tapi lubang hitam ini kecil, beratnya hanya 4 kali berat matahari. Jadi tidak jauh beda dari matahari Pak. Kecil, 1000 tahun cahaya masih aman ya. Nah, ini gambaran lain lagi. Lubang hitam. Black holes are among the most fascinating Ini saya ambil objects. dari National Geographic. Nah, bulatan ini namanya event horizon atau horizon peristiwa. Semakin jauh jaraknya dari bulatan ini, maka semakin aman kita dari lubang hitam tadi. Karena di dalam bulatan ini, maka kita tidak akan bisa lepas dari lubang hitam karena daya tariknya bisa mencapai kecepatan cahaya Pak. Jadi kita dari pinggir sini ke pusat ini itu ketariknya bisa sampai kecepatan cahaya saking kuatnya gravitasinya. Nah, pada saat misalnya ada planet atau bintang masuk ke dalam lubang ini, maka dia akan mengeluarkan garis ini. Nah, ini namanya quasar. Dia akan mengeluarkan garis itu kayak semacam asap gitu, uap quasar namanya. Nah, di dalam sini ini namanya pusat lubang hitam. Belum ada yang masuk ke sini, belum pernah ada yang masuk dan belum tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi ilmuwan mengeluarkan berbagai macam teori mengenai apa yang ada di dalam situ gitu. Nanti kita akan coba bahas. In our universe, and also the most mysterious. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong, not even light. Jadi the fastest known digambarkan entity bahwa in the pusat universe, lubang hitam tadi adalah the berbentuk boundary lubang of gitu the Pak. black hole is called the event. Ada cembungan ke dalam gitu seperti seperti kantong gitu. Nah, itu gravitasinya sangat kuat di situ Pak. Nah, pinggiran ini yang disebut dengan event horizon atau event peristiwa. Jadi permukaan tepi lubang tadi, nah itu namanya event peristiwa tadi. Black hole is a region in space where the force of gravity is so strong. Cahaya not even light, tidak the bisa fastest lepas. known entity Jadi in our universe can escape. benda seringan cahaya pun disedot sama lubang hitam tadi Pak. A point of no return. Disedot sama lubang hitam tadi, saking kuatnya gravitasi. When something crosses the event Ini benda. horizon, it Kalau collapses benda into pun the black hole's kayak singularity, planet, kayak an bintang infinitely small, disedot sama dia. infinitely dense point where space, time, Jadi and laws of memakan physics apapun no longer apply. yang ada di dekatnya. Kalau zaman dulu saya pernah main game Pac-Man gitu. Pernah lihat game Pac-Man Pak? Yang makan-makanin bola kecil itu. Nah, seperti itu. Jadi dimakan, semuanya dimakan sama dia. Stellar black holes form when massive stars die and collapse. They're roughly 10 to 20 Itu times the bintang mass of besar our sun, menciut scattered jadi throughout the lubang universe. hitam dengan There could be berat yang millions sama. of these stellar black holes in the Milky Way alone. Supermassive black holes are giants by comparison, measuring millions, even billions of times more massive than our sun. Scientists can only guess how they form, but we do know they exist at the center of Ini just about every large macam-macam galaxy, macam-macam including bentuk lubang hitam. Sagittarius A, the Nah, ini di supermassive black hole at Sagittarius the A center tadi. of the Milky Way, has a mass Di of roughly galaksi 4 million Bima suns Sakti. and has a diameter about the distance between the Earth and our sun. Because black holes are invisible, Nah, ini the gambarannya only way Pak, for lubang scientists hitam itu to seperti detect ini. and study them is to observe their effect on Nah, jadi ilmuwan itu kan kita tidak bisa melihat lubang hitam. Kalau kita tidak bisa melihat lubang hitam, bagaimana cara mengamatinya? Gitu. Nah, ilmuwan menggunakan cara ini. Jadi lubang hitam itu pada saat dia berjalan, lubang hitam itu bergerak. Geraknya itu
sama mencapai kecepatan cahaya juga berpindah tempatnya itu, bergerak dengan kecepatan cahaya. Pada saat dia melewati sinar di belakangnya, misalnya di belakangnya ada galaksi seperti garis itu, nah sinar dari galaksi tadi akan membelok membentuk bulatan itu, Pak. Gitu. Nah, ini cara ilmuwan untuk meneliti lubang hitam tadi. By matter. This includes accretion disks, a disk of particles that form when gases and dust fall toward a black hole, and quasars, jets Itu of quasar. particles that blast out of supermassive black holes. Black holes remained largely unknown Ini Abah. until the 20th century. Apa Einstein? In 1916, using Einstein's general theory of relativity, a German physicist named Karl Schwarzschild calculated that any mass could become a black hole if it were compressed tightly enough. But it wasn't until 1971 when theory Ini pada saat became black reality. hole menyedot Astronomers bintang yang ada di studying dekatnya. the constellation Cygnus Jadi bintang itu discovered the first black diserap ke dalam lubang hitam tadi. An untold number of black holes are scattered throughout the universe, constantly warping space and Diserap time, seperti itu. altering entire galaxies, and endlessly inspiring both scientists and our collective imagination. Lanjut. Karakteristik lubang hitam. Nah, ini penting. Lubang hitam adalah bintang yang berat masanya dan tersembunyi sehingga sulit untuk dilihat dan diamati. Artinya lubang hitam ini adalah bintang mati, bintang mati yang tersembunyi karena tidak bisa dilihat. Kalau bintang bisa dilihat karena mengeluarkan cahaya, gitu ya. Kalau kita lihat di langit, pernah ini Pak, mencari tahu apa bedanya bintang sama planet. Kalau kita lihat di langit kan banyak tuh bintang, itu sebagiannya bintang, sebagiannya planet. Ya, cara membedakannya adalah kalau bintang dia berkelip, semakin banyak kelipannya semakin jauh jaraknya. Kalau planet dia tidak berkelip. Jadi kalau Bapak pagi-pagi subuh-subuh ngelihat bintang paling terang, itu tidak berkelip, itu bukan bintang, itu planet Venus, Pak. Planet Venus. Mungkin udah ada yang tahu, tapi ada juga yang mungkin yang belum memperhatikan. Kalau ada yang warna merah di langit tidak berkelip, itu planet Mars. Kalau ada bintang paling terang malam-malam di langit tidak berkelip, itu planet Jupiter. Nah itu Pak, bedanya. Kalau misalnya mau lihat planet dengan mata telanjang, itu bukan bintang, itu planet Pak. Kalau dia berkelip, itu bintang. Semakin banyak kelipannya, semakin jauh jarak bintangnya. Gitu. Kalau dilihat dengan mata telanjang, kalau misalnya dilihat dengan teleskop itu lebih jelas lagi Pak. Lubang hitam dapat bergerak dengan kecepatan mencapai 300.000 km per detik atau mendekati kecepatan cahaya. Jadi bergeraknya itu sangat cepat Pak. 3.000 km per detik. Lubang hitam dapat menarik, menekan, dan membersihkan setiap sesuatu yang ditemuinya dalam perjalanannya sampai tingkat energi terkecil sekalipun. Jadi lubang hitam itu sama seperti vacuum cleaner, Pak. Sama seperti vacuum cleaner. Jadi apapun yang lewat di dekatnya atau pada saat dia melewati sesuatu, maka semuanya akan disedot sama dia. Seperti vacuum cleaner. Saking kuatnya menyedot itu tadi sampai cahaya pun disedot sama dia. Sampai tingkat energi terkecil sekalipun. Cahaya kan energi Pak, energi foton. Jadi energi foton pun disedot sama dia. Bengkok ya. Fakta lubang hitam. Lubang hitam seberat bumi ya. Lubang hitam seberat bumi, diameternya kurang dari 1 cm. Seberat bumi itu cuma 1 cm Pak. Bapak sekarang coba bayangkan benda kecil cuma 1 cm tapi beratnya seberat bumi. Kalau sebesar matahari itu diameternya 3 km dari sini ke Cileunyi lah ya. Itu seberat matahari. Saking beratnya Pak. Lubang hitam
yang ukuran sedang. Jadi yang pertama itu tadi hanya gambaran saja. Tetapi yang sudah diamati oleh ilmuwan, ukuran sedang itu beratnya berapa? 10 pangkat 31, nolnya banyak. 10 pangkat 31, diameternya cuma 3 km. Diameternya cuma dari sini ke Bandung, tapi beratnya 10 pangkat 31 berat kilogram. Ada banyak lubang hitam yang tersebar di pusat galaksi Bima Sakti dan galaksi-galaksi lain, dan salah satunya memiliki berat jutaan kali berat matahari. Jadi tadi hanya 3 km seberat matahari, nah sekarang beratnya jutaan kali berat matahari. Coba. Nah ini cara ilmuwan mengamati lubang hitam tadi. Itu sebenarnya lubang hitamnya tidak terlihat, tapi pada saat dia melewati latar belakang bintang itu, maka cahaya dari latar belakang tadi akan bengkok. Nah itu cara ilmuwan mengamati lubang hitam tadi bergerak. Nah bulatan itu namanya lensa gravitasi. Jadi saking kuatnya gravitasi yang ada di sekitar lubang hitam tadi, maka cahaya pun dibelokkan sama dia. Nah itu cara ilmuwan melihat bahwa lubang hitam itu benar-benar ada, gitu ya. Nah sekarang lubang hitam di dalam Al-Quran. Nah ini yang penting. Di dalam Al-Quran surat At-Takwir ya, disebutkan bahwa sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Di sini ada kalimat bil khunnas, ada kalimat al jawar, dan ada kalimat al khunnas. Ada 3. Nah, ahli tafsir ulama tafsir di zaman dahulu itu menyebutkan bahwa dua ayat ini adalah pola peredaran bintang. Jadi al-khunnas itu adalah bintang pada saat terbit. Al-jawar itu adalah bintang pada saat sedang beredar di orbitnya. Sedangkan al-khunnas itu adalah bintang pada saat terbenam. Nah, tetapi ada pertanyaan di sini. Kenapa bintang yang disebutkan di ayat 15 ini adalah khunnas, bukan an-najm? Bintang kan najmnya, bahasa Arabnya. Tetapi kenapa disebut bil khunnas? Karena bil khunnas ini artinya bukan cuma bintang, artinya tersembunyi. Sama seperti di surat An-Nas. Di surat An-Nas kan setan atau iblis itu disebut sebagai khonnas. Ya, khonnas. Kenapa disebut khonnas? Karena kita tidak bisa melihat setan. Karena kita tidak bisa melihat iblis. Kalau kita bisa melihat iblis, berarti itu bukan iblis, itu makhluk. Nah, kenapa disebut khunnas? Karena dia tersembunyi. Jadi bintang yang disebutkan di ayat 15 ini adalah bintang yang tersembunyi. Nah ini istimewanya Al-Quran, Pak. Kalau dibuat sama manusia tidak akan sedetil ini, Pak. Kenapa tidak digunakan kalimat najm? Kenapa yang digunakan kalimat khunnas? Karena Allah ingin mengingatkan manusia bahwa ini bintangnya tersembunyi loh. Kita tidak bisa melihat bintang itu. Ya. Nah, selanjutnya jawar itu adalah kalau ulama tafsir menyebutkan bahwa itu adalah peredaran bintangnya. Tetapi jawar itu adalah ungkapan bahwa bergeraknya sangat cepat. Jadi pergerakan yang sangat cepat itu disebutnya dengan jawar. Sedangkan khunnas ya, itu ulama tafsir menyebutkan bahwa terbenam, bintang terbenam. Sedangkan khunnas itu adalah membersihkan. Artinya membersihkan.
Nah, jadi dari dua ayat ini sebenarnya penggambaran paling tepat tentang lubang hitam tadi sudah tertulis di Al-Quran, Pak. Tadi kriterianya apa saja tadi? Karakteristik bintang yang berat masanya dan tersembunyi, ya kan? Tersembunyi sehingga sulit untuk diamati. Khunnas tadi. Lubang hitam dapat bergerak dengan kecepatan sangat cepat, kecepatan cahaya. Jawar tadi, Pak. Lubang hitam dapat menarik, menekan dan membersihkan, menyapu semua apa yang dilewatinya. Yang khunnas tadi. Jadi istimewanya Al-Quran itu sudah menjelaskan tentang lubang hitam ini 1400 tahun yang lalu, Pak. Mungkin ulama zaman dulu belum tahu tentang lubang hitam, jadi mereka tidak bisa menggambarkan makna ayat ini. Tetapi kita sekarang bisa melihat, Pak, bisa tahu bahwa ayat ini menggambarkan dengan tepat lubang hitam tadi, gitu. Ya. Selanjutnya di surat At-Tariq tadi yang dibacakan oleh Ustadz Asep pas sholat maghrib, An-Najmus Saqib, yaitu bintang yang cahayanya menembus. Bintang apa yang cahayanya menembus? Yang cahaya menembus. Jadi cahaya masuk ke dalam bintang itu, menembus bintang itu, Pak. Bintang yang cahaya menembus. Karakteristik tadi menarik, menekan dan membersihkan setiap sesuatu yang ditemuinya, bahkan cahaya. Ya, jadi karakteristik lubang hitam ini sudah tergambar di Al-Quran 1400 tahun yang lalu dan baru bisa dibuktikan sekarang, Pak. Dan yang membuktikannya orang kafir pula, ya kan, NASA. Jadi apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari kajian saat ini adalah manusia itu sangat kecil, Pak. Kecil. Manusia itu sangat kecil. Di luar sana, di langit, di tempat yang kita tidak ketahui, itu ada banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan. Nah, luar biasanya ternyata misteri-misteri tersebut sudah tercatat di Al-Quran. Artinya apa? Artinya di dalam Al-Quran ini masih banyak misteri yang belum terpecahkan sebenarnya, Pak. Yang baru bisa terpecahkan nanti pada saatnya. Orang tidak akan tahu lubang hitam sebelum ilmuwan dapat foto lubang hitam tadi, gitu. Awalnya ditafsirkan lain, tapi setelah ditemukan lubang hitam, ini karakteristiknya tepat seperti yang digambarkan, gitu. Jadi manusia itu kecil sekali dan memang tuntunannya ada di dalam Al-Quran, gitu. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu dikaji dan pada saatnya nanti itu akan terungkap, gitu, Pak. Nah, jadi luar biasanya ya, seperti tadi digambarkan bahwa ada bintang yang ukurannya miliaran kali besarnya matahari, gitu. Nah, sekarang matahari sebesar apa, bumi sebesar apa, kan perbedaan. Matahari itu bisa menampung ribuan bumi. Kalau bumi dimasukkan ke dalam matahari, itu bisa menampung ribuan, 10.000 bumi masuk ke dalam matahari. Nah, sekarang di dalam bumi ada manusia. Manusia sebesar apa? Ya kan, kalau misalnya kita ambil gambarannya. Jadi manusia itu sangat kecil. Manusia sangat kecil. Tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang ada di luar sana, gitu. Bahkan saking kecilnya, kalau misalnya dibandingkan itu tidak terlihat lagi manusia itu saking kecilnya, Pak.
Gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita banggakan dari kekecilan kita itu tadi? Gitu. Ya. Nah, apakah lubang hitam tadi akan mendekat ke tata surya kita? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Masih harus banyak penelitian, masih harus banyak pengamatan tentang lubang hitam tadi. Yang terdekat tadi jaraknya 1000 tahun cahaya. Apakah lubang hitam itu akan mendekat ke bumi atau tidak? Karena kecepatannya pun kecepatan cahaya, dia bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan cahaya. Tidak menutup kemungkinan 1000 tahun kemudian di sekitar bumi akan ada lubang hitam, atau matahari itu akan runtuh sendiri menjadi lubang hitam yang terdekat dengan bumi, yang akan menyedot bumi nantinya. Pada saat itu terjadi, maka kemungkinan yang ada disebutkan di dalam Al-Quran matahari akan digulung, itu adalah kemungkinan matahari tadi runtuh menjadi lubang hitam sehingga akan digulung oleh Allah. Maka sekali lagi yang tertulis di dalam Al-Quran terbukti pada saatnya nanti, gitu Pak. Sekarang kita belum bisa membuktikan hal tersebut, tetapi pada saatnya nanti, pada saat matahari digulung, pada saat langit diganti dengan langit yang baru, itu kita akan bisa membuktikannya. Mungkin bukan di masa kita, mungkin di manusia yang akan datang, gitu Pak. Ya. Nah, sekarang di bumi ada tidak lubang hitam, Pak? Ukuran kecil. Kalau menurut para ilmuwan, lubang hitam di bumi itu ada. Lubang hitam di bumi itu ada. Yang paling mendekati adalah yang ada di segitiga Bermuda. Karena apa? Karena di segitiga Bermuda tadi, menurut penelitian, yang pertama banyak peristiwa orang hilang atau kapal hilang atau pesawat hilang di daerah tersebut tanpa jejak, Pak. Kalau misalnya hilang jatuh, kan di laut ada puing-puingnya. Kalau misalnya kapal tenggelam, kan di dasarnya ada puing-puingnya. Nah, ini hilang, benar-benar hilang. Benar-benar hilang. Jadi saya pernah nonton YouTube itu di tahun 1962 ya, 1962 itu ada orang, dia bukan ilmuwan, bukan apa, cuma pilot pesawat kecil, ya, pesawat Cessna, pesawat capung gitu, terbang mendekati segitiga Bermuda. Saya nonton di National Geographic juga. Pada saat dia mendekati segitiga Bermuda, dia menggambarkan itu ada awan yang berkumpul, awan yang tiba-tiba terbentuk terus berkumpul. Awalnya berwarna putih, tiba-tiba menjadi awan gelap, terus di tengah-tengahnya banyak petir, ada badai petir. Nah, dia terjebak, si pesawat tadi terjebak, tidak bisa putar balik karena sudah langsung ditutup oleh awan tadi, sehingga dia ada di tengah-tengah awan tadi, di tengah-tengah badai tadi. Nah, pada saat dia berpikir bahwa mungkin ini ajalnya gitu, di satu titik akhirnya dia melihat ada sebuah lubang, kayak sebuah terowongan yang menembus awan tadi, yang di dalamnya berputar-putar gitu awannya, kayak apa ya, kayak puting beliung gitu, tetapi ada di awan, ukurannya mencapai puluhan kilometer kalau dia gambarkan. Nah, akhirnya dia masuk ke situ. Nah, pada saat masuk ke situ semuanya gelap, tiba-tiba menjadi terang, terang gitu. Nah, pada saat terang, dia sudah sampai di tempat tujuannya. Dia mau ke pantai Miami. Jarak dari tempat dia berangkat ke pantai Miami itu 160 km. Tapi waktu terbangnya itu cuma 3 menit. Bayangkan, 160 km ditempuh dalam waktu 3 menit. Kecepatan apa, Pak? Lebih dari kecepatan cahaya. Nah, kebetulan di dalam pesawat itu bukan cuma dia, ada 3 orang. Nah, tiga-tiganya jam mereka itu waktunya sama-sama mundur persis 20 menit. Jadi awal misalnya sekarang jam 19.02, nah mundur menjadi, jadi sekarang jam 7 malam, mundur jadi jam 7 kurang 20 gitu. Mundur 20 menit
sama. Nah, peristiwa itu yang menurut para ilmuwan adalah lubang cacing namanya, Pak. Tadi awal-awal saya sebut lubang cacing. Nah, apa bedanya lubang cacing, lubang putih sama lubang hitam? Kan alam semesta ini seimbang, Pak. Kalau ada lubang hitam pasti ada lubang putih. Lubang putih ini kebalikannya dari lubang hitam. Dia memuntahkan apa yang ada di dalamnya keluar sehingga didorong gitu. Jadi bukan menarik tapi mendorong gitu. Nah, jadi kebalikannya dari lubang hitam. Nah, menurut para ilmuwan, jika ujung lubang hitam dan lubang putih ini bertemu, tadi kan lubang hitam kayak corong, Pak. Lubang putih juga kayak corong. Pada saat keduanya bertemu, nah inilah terjadinya lubang cacing namanya. Jadi jika ada orang masuk ke lubang hitam, keluar di lubang putih, tetapi melewati jarak yang sangat jauh gitu. Nah, lubang cacing namanya, Pak. Jadi waktu itu dibengkokkan, kayak kertas gitu dibengkokkan, terus ada sesuatu menembus kertas tadi. Jadi jarak yang jauh pun menjadi dekat dengan lubang cacing tadi, gitu. Wormhole namanya. Nah, itu yang terjadi di segitiga Bermuda, Pak. Namanya lubang cacing. Nah, jadi masih banyak misteri-misteri sebenarnya di alam semesta ini. Kita tidak tahu nanti kedepannya ada apa, lubang ular, apa lubang biawak. Lubang biawak kan sudah disebutkan sama Rasulullah kan. Lubang biawak, lubang belut, ngurek gitu. Ya, jadi intinya kajian kosmologi ini adalah kajian yang membuat kita merenung betapa kecilnya kita, gitu. Betapa kecilnya kita dibandingkan dengan alam semesta. Ya, kalau kemarin di parallel universe itu alam semesta kita, di sebelahnya ada alam semesta lain dan masih banyak alam semesta lainnya, gitu. Nah, kita ada di salah satunya saja. Jadi betapa kecilnya kita, gitu. Jadi buat bahan perenang untuk kita sendiri bahwa kita itu tidak ada apa-apanya, ya, jika bukan Allah yang memberi berkahnya kepada kita. Sudah azan, alhamdulillah. Insya Allah kita sambung kembali untuk kajian-kajian berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.